sejahtera pemirsa Tabura Injil, dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan saya Pendeta Octavianus Rumbiak, Sekretaris Klasis GKI Waropentenga. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 2, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan ada di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, firman kehidupan. Di saat ini, bersama dengan seluruh pemirsa Tabura Injil, dimanapun keberadaan mereka, dalam keadaan apapun mereka. Di saat ini, kami akan menuntun bagian dari pembacaan firman Tuhan melalui Alkitab, Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23. Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman boleh disampaikan menurut maksud dan kehendak-Mu. Ampuni kami dari salah dosa kami, dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus firman kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Carilah perkara yang di atas. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, carilah perkara yang di atas. Rasul Paulus dengan tugas memberi nasihat kepada warga jemaat di Kolose. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Itu dapat dilihat pada Kolose 3
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kebanyakan warga jemaat Kolose adalah orang-orang bukan Yahudi. Dan sepertinya ada di antara warga jemaat yang telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dan praktik-praktik dari sebuah agama yang asing. Mereka diajar untuk menaati Tuhan dengan sempurna. Mereka juga diajar untuk meninggalkan nafsu manusiawi. Dan mereka diajar juga untuk menyembah malaikat dan kekuatan roh. Dalam Alkitab dijelaskan sesuai dengan teks aslinya bahwa warga jemaat di Kolose harus memfokuskan hati dan pikiran kepada kerajaan sorga. Kalian harus terus memikirkan dan menginginkan hal-hal yang ada di sorga. Jangan yang di dunia. Alasan kuat Paulus, Kristus ada bersama Allah Bapa di sorga dan memerintah seluruh kuasa di alam semesta. Karena itu, penyembahan kepada malaikat dan kekuatan-kekuatan roh tak ada dasarnya sama sekali. Apa yang diajarkan kepada mereka? Ajaran mengenai makanan dan minuman, ajaran mengenai hari raya, ajaran mengenai bulan baru, ajaran Sabat. Ajaran-ajaran ini terkesan rohani. Paulus menyatakan, semua itu tidak ada manfaatnya karena hanya bayangan. Sedangkan yang sungguh-sungguh nyata adalah Kristus sendiri. Paulus juga menegaskan bahwa sejatinya semuanya itu hanyalah untuk pemenuhan kepuasan rohani mereka. Jemaat Kolose dipanggil untuk memusatkan perhatian kepada Kristus sendiri. Alasannya sederhana. Sebab Kristuslah yang telah menyelamatkan. Kristuslah Raja semesta alam. Tidak hanya kepada warga jemaat di Kolose, nasihat Paulus ini juga menyapa kita, pemirsa Tabura Injil, bahwa orang-orang percaya zaman milenial ini, kita juga dipanggil tak hanya untuk berfokus pada tindakan-tindakan yang hanya memuaskan dahaga rohani kita. Dan ketika tidak mendapatkannya, hati nurani kita merasa bersalah. Sesungguhnya, hal ini bisa membawa kita jatuh ke dalam jurang kesombongan rohani. Kita merasa lebih baik daripada orang Kristen yang lain. Karena itu, sekali lagi, nasihat ini juga berlaku bagi kita. Pemirsa Tabura Injil, carilah perkara yang di atas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur kepadamu karena melalui siaran
tabura Injil ini, kami boleh mendengarkan, bahkan memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan dapat menjadi berkat, dan seluruh pemirsa tabura Injil boleh mendapatkan berkat rohani yang berasal dari surga. Langit dan bumi dengan segala isinya akan berlalu, tetapi firman Tuhan ialah kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, Tuhan memberkati. Amin. Demikian renungan firman Tuhan edisi 5 Mei 2021. Saksikan terus siaran Tabura Injil yang disiarkan melalui channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan setiap hari. Shalom.